Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan membacakan novel sejarah yang berjudul Cut Nyadin. Peranan wilayah 4 mukim dalam Perang Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di wilayah 4 mukim, Perang Aceh meletus pada tahun 1873. Belanda telah melakukan berbagai cara dan berusaha menduduki daerah itu. Pimpinannya telah berganti-ganti dalam melancarkan serangan terhadap pertahanan Aceh yang terkenal kuat. Pada tahun pertama, serangan Belanda berhasil menduduki keraton dan kemudian meluas ke daerah sekitarnya. Kemudian yang mereka peroleh ditunjang oleh alat senjata yang jauh lebih modern daripada senjata yang dimiliki oleh orang Aceh. Belanda mendapatkan dorongan yang kuat oleh keinginan untuk meluruskan wilayah kekuasaan dengan menguasai Aceh. Berarti pintu masuk ke Indonesia akan dikuasai pula. Melihat keraton Aceh jatuh ke tangan Belanda, rakyat Aceh bangun secara meluas memberikan perlawanan. Semua golongan serta lapisan masyarakat turut aktif bergerak menurut kemampuan dan tenaganya. Para pemimpin, panglima, dan ulai balang sibuk menyusun dan mengatur kekuatannya. Rakyat siap menyumbangkan jiwa dan hartanya. Prajurit siap tempur untuk mempertahankan tanah air, bangsa, dan agama. Para ulama tampil di mimbar mengobarkan semangat jihad fisabilillah, dan kemudian maju bersama rakyat dengan pedang terhunus untuk melawan musuh. Semangat juang rakyat makin tinggi. Gema perang sabil yang dikumandangkan para ulama menjalar ke setiap pelosok tanah Aceh, baik di kota, kampung, bahkan di hutan belantara. Laki-laki dan perempuan bahu-membahu merapatkan barisan untuk memberikan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Suara ulama tersebut bergema dari munasah dan masjid sebagai motor penggerak, membangkitkan semangat untuk maju ke medan perang. Rakyat Namukim di bawah pimpinan Nanta terus disibukkan oleh kegiatan perang. Rumah Nanta sebagai markas terus dikunjungi oleh kegiatan perang. Rumah Nanta sebagai markas terus dikunjungi oleh para utusan dan tokoh-tokoh untuk membicarakan situasi yang dihadapi. Nanta terus bergiat dan membangun benteng-benteng pertahanan, menyusun kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. Kemudian ia mengumpulkan pembekalan perang dan tenaga untuk dikirim ke garis depan. Tengku Cik Ibrahim Lamnaga, suami Cut Nyadin, terus berada di garis depan untuk memimpin pasukannya. Ia tinggalkan anak istrinya di Lampadang sampai berbulan-bulan lamanya demi perjuangan untuk membela tanah air. Di Meudasah dan masjid orang tua sampai larut malam mengadakan ratib dan doa untuk keselamatan anak-anaknya yang berangkat di garis depan. Demikianlah tingkah laku dan kesibukan rakyat Namukim dalam menghadapi keadaan perang. Semua kegiatan yang dilakukan Nanta, keaktifan Tengku Cik Ibrahim di garis depan, dan kesibukan rakyat Namukim terus diamati dengan seksama oleh Cut Nyadin. Cut Nyadin melihat kejatuhan keraton ke tangan Belanda karena kelemahan Sultan dalam memimpin. Ia mendengarkan bahwa masih banyak dari kedua kelompok ini dapat dilihat pengikut dan pendukungnya. Golongan Aceh dibentuk oleh Sultan dan diikuti oleh pengikutnya yang setia. Anggota pendukungnya antara lain Syah Bandar Tebang, Imam Masjid Baitur Rahim, Tengku Kadhi, Tengku Nek, dan Nanta Sutia Raja. Rakyat Nanta merupakan pendukung utama golongan Arab.
Golongan ini pendukung gagasan Habib Abdurrahman, sedangkan anggota pendukungnya antara lain Panglima Volim, Tengku Baid, dan Iman Longbata. Demikian gambaran rakyat Aceh ketika Habib melibatkan diri dalam kegiatan melawan Belanda. Golongan bangsawan menuduh Habib ingin merebut kedudukan Sultan karena ia telah berhasil mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan. Kegiatan yang dilakukan Habib Abdurrahman di wilayah Namukim tidak mendapatkan dukungan yang sungguh dari rakyat Nanta. Nanta menolak pemungutan yang dilakukan oleh petugas Habib. Hal ini disebabkan Nanta merasa rakyatnya telah cukup menderita selama perang Aceh berlangsung. Karena ini, hendaknya jangan lagi dibebani pungutan yang memberatkan rakyat. Begitu juga Cut Nyadin belum melihat kekuatan Habib yang dapat diandalkan untuk menghadapi kekuatan Belanda. Ia lebih meyakini kekuatan Tengku Cik Ibrahim yang terdiri atas 200 orang tentara yang terlatih. Mereka ahli dalam menggunakan alat senjata, berani dan tangkas di medan perang. Sementara itu Habib Abdurrahman terus mengadakan serangan gencar terhadap pos dan benteng Belanda, sedangkan pasukan Habib dengan gemilang dapat merebut beberapa daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Habib dapat menunjukkan pada rakyat Aceh bahwa ia berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan hak dan mengusir Belanda. Tetapi kemenangan itu tidak lama dinikmati karena Belanda melakukan serangan balasan. Kedudukan Habib menjadi terjepit. Mustasik jatuh ke tangan Belanda dan Longbata tak dapat dipertahankan. Karena serangan balasan yang dilancarkan oleh Belanda, maka kedudukan Namukim menjadi genting. Daerah itu berada dalam ancaman Belanda. Rakyat Namukim di bawah Nanta mempersiapkan diri secara kompak. Benteng pertahanan telah dipersiapkan. Nanta sibuk mengatur semua persiapan untuk menghadapi serangan Belanda. Di daerah perbatasan antara Namukim dan Meoraksa telah disiapkan sebuah pasukan yang kuat. Karena di Meoraksa Belanda telah menempatkan kekuatan dengan 2 pucuk meriam yang siap memuntahkan pelurunya ke wilayah Namukim. Di benteng pertahanan sepanjang Sungai Ning dan Rawa Cangkul ditempatkan pasukan Nanta yang terpilih. Di dalam menghadapi serangan Belanda ini, rumah Cut Nyadin dijadikan markas pertempuran untuk mengadakan persiapan dilakukan oleh Nanta Tengku Cik Ibrahim dengan Tengku Along, Tengku Baid, Tengku Purba, saudara Panglima Volim, pimpinan Namukim dan 9 Mukim. Mereka merundingkan taktik dan cara menghadapi Belanda dan benteng mana yang harus diperkuat. Menurut pendapat Tengku Cik Ibrahim, taktik yang dipakai oleh Belanda dengan taktik mereka pakai untuk membuat keraton. Belanda akan menyerang dari Meoraksa dan akan menyerang 4 Mukim. Dari arah utara, dari gambar ini, Tengku Cik Ibrahim mengusulkan supaya benteng-benteng yang terletak di bagian utara lebih diperkuat. Setelah usul ini diterima, diputus pula tempat berkumpul, yakni di Masjid dan Kuta Karang. Maka dipersiapkan 1000 orang tentara untuk menghadapi serangan Belanda. Setelah selesai perundingan ini, mereka mengadakan sembahyang bersama dan dilanjutkan dengan doa untuk keselamatan bersama. Ketika Tengku Ibrahim pulang ke Lampadang melihat anak istrinya dan melaporkan situasi perbatasan kepada Natna, datang berada bahwa pasukan Belanda telah bergerak ke arah selatan menuju wilayah Namukim dan patroli ini sudah pasti akan memasuki kegiatan Namukim. Wilayah ini merupakan jalur perjalanan yang pasti dilalui karena terletak di bagian barat laut wilayah 9 Mukim Nek Purba. Berita ini cepat menjalar di kalangan rakyat 4 Mukim.
Rakyat gelisah dan sibuk mempersiapkan diri. Tengku Cik Ibrahim mempertahankan kepada semua rakyat supaya anak dan kaum ibu siap untuk mengungsi. Harta tak dapat dibawa, sebaiknya ditinggalkan bapak-bapak dan pemuda supaya mempersiapkan diri untuk memperkuat barisan pertahanan wilayah 4 mukim. Tengku Cik Ibrahim terus bergerak dengan pasukannya ke wilayah 9 mukim untuk menangkis serangan Belanda. Nantangan pasukan terus bergerak ke arah Meoraksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.